Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Saudara, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Pagi ini sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima daripada Engkau. Bapa, pagi ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami. Beri kami hikmat, beri kami pengertian, untuk kami mengenal Engkau dengan benar, untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan mau dalam kehidupan kami Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami, berkati setiap kami yang menerima firman-Mu pagi ini. Kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Firman Tuhan tertulis demikian. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa kita di sorga adalah Tuhan yang maha hadir, saudara. He is omnipresent God. Dia Tuhan kita yang maha hadir. Di dalam ayat renungan kita pada pagi hari ini, pemazmur berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ya, berkata seperti itu, saudara, bukan berarti bahwa pemazmur ingin menjauh dari Tuhan. Tetapi apa yang dimaksudkan pemazmur adalah bahwa tidak ada tempat yang terlalu jauh bagi Tuhan untuk tetap berada di dekat Dia. Tempat terjauh, tempat yang sunyi, bahkan di alam kematian sekalipun, Tuhan tetap ada di sana. Kalau kita mengerti tentang ini dengan baik, saudara, apakah yang perlu kita takutkan dalam kehidupan ini? Bukankah Bapa selalu ada bagi kita dalam setiap keadaan dalam hidup kita? Saat kita susah, senang, sedih atau bahagia, sehat maupun sakit, bahkan saat kita jatuh ke tempat yang terdalam sekalipun, saudara, ya Tuhan akan tetap ada bagi kita untuk memegang tangan kita agar kembali bangkit dan berjalan bersama-sama dengan Dia. Selama ini ada banyak orang berpikir bahwa Tuhan hanya hadir atau ada bagi mereka di saat mereka berdoa dan di saat mereka ada di rumah ibadah saja. Tidak, saudaraku, Tuhan kita akan selalu ada bagi kita dalam keadaan apapun dan dimanapun kita ada. Lihat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka mencoba lari sembunyi dari Tuhan, saudara. Namun Tuhan datang dan mencari mereka. Bahkan di dalam perjanjian baru, di dalam sebuah perumpamaan tentang 100 ekor domba yang terhilang 1 ekor. Di sana dikatakan bahwa sang gembala rela meninggalkan 99 itu untuk mencari 1 domba yang hilang. Begitulah cintanya Bapa kepada kita, saudara. Dia bahkan rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita orang berdosa. Yesus mati, saudaraku, bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa agar diselamatkan.
Bapa begitu mengasihi kita, saudara. Dan kasih-Nya itu bukan hanya diungkapkan dengan kata-kata saja, tetapi Dia telah tunjukkan melewati apa yang diperbuatnya bagi kita, dengan menyerahkan anak-Nya yang tunggal, supaya kita diselamatkan. Haleluya. Saudaraku, pernahkah Bapa tidak mengasihi kita? Jawabannya tidak pernah, saudara. Jika kita manusia memiliki batasan kasih atau kebaikan, memiliki batasan dalam mengampuni, namun Bapa kita di sorga, saudaraku, Dia tidak terbatas kasih dan pengampunannya bagi anak-anaknya. Kasih Bapa adalah kasih yang besar, saudara. Pengampunannya luas berlimpah bagi kita. Ingat kisah tentang anak yang hilang. Lihatlah reaksi Bapa ketika anak bungsunya kembali dari perbuatannya yang menghambur-hamburkan harta bapaknya. Dari kejauhan, saudaraku, ketika bapaknya melihat anaknya kembali, hati bapaknya tergerak oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, merangkulnya dan menciumnya. Bapaknya tidak memberi hukuman, saudara, namun malah membuat pesta penyambutan. Itulah kasih cinta Bapa bagi kita, anak-anaknya, saudaraku. Kasih-Nya besar melampaui akal dan pikiran kita. Oleh sebab itu, saudara, betapa bahagia dan sukacitanya kita, anak-anaknya, memiliki Bapa yang demikian. Oleh anugerah-Nya yang berlimpah, saudaraku, saudara dan saya diselamatkan oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pagi ini, saudara, kita diingatkan, kemanakah kita bisa menjauh dari kasih-Nya Bapa. Dimanapun kita berada dalam dunia ini, saudara, kasih Bapa akan selalu menggapai kita. Tuhan tidak menyerah dengan siapapun, saudara, dengan siapapun kita pagi ini. Dia akan melanjutkan apa yang telah Tuhan mulai dalam hidupmu, saudaraku. Dia Tuhan yang setia. Kalau engkau selama ini, saudara, berusaha untuk bersembunyi, berusaha untuk lari dari hadapan-Nya, saya mau katakan, Bapa datang kepadamu, Bapa mencari engkau, saudaraku. Bapa menanti-nantikan engkau datang kepada Dia. Ketika engkau datang kepada Bapa, saudara, Bapa membuka kedua tangannya, menyambut saudara. Kasih-Nya besar. Selama ini, saudaraku, Dia menanti-nantikan engkau untuk datang kepadanya, untuk mengalami kasih, kebaikan-Nya, dan kuasa-Nya yang ajaib dalam hidup kita, anak-anak-Nya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, saudara, biarlah kita ingat akan kasih Bapa yang besar bagi kita. Kita bisa rest di dalam kasih Bapa yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kembali kami datang kepadamu, Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu Engkau tunjukkan kepada kami. Kami bersyukur, Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kasih-Mu adalah kasih yang kekal bagi kami. Engkau mau terus melanjutkan apa yang telah Engkau mulai dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang peduli kepada setiap kami. Tidak ada satupun dari kami yang bisa lari, bisa bersembunyi dari hadapan-Mu, Tuhan. Sebab dengan kasih-Mu yang besar, Engkau mau merangkul kami. Dengan kasih-Mu yang besar, Engkau mau memeluk kami. Engkau mau kami alami kasih-Mu, alami kuasa-Mu,
alami kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bangga memiliki Bapa yang baik seperti Engkau, Bapa yang setia seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengikuti doa pagi ini dimanapun mereka ada Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau ada di sana bersama-sama dengan mereka. Engkau hadir Tuhan. Engkau menyatakan hadirat-Mu. Engkau mencurahkan kasih-Mu memenuhi hati setiap kami. Bapa, beri kekuatan baru kepada anak-anak-Mu. Urapilah anak-anak-Mu dengan pengurapan baru Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu Bapa cakap menghadapi segala perkara dalam hidup mereka hari-hari ini Tuhan. Mereka berjalan di dalam tuntunan Roh-Mu. Mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mereka ada di dalam anugerah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang menghadapi masalah, kesulitan, kesesakan, pergumulan hari-hari ini Tuhan. Biarlah Engkau menunjukkan kasih setia dan kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Nyatakan pertolongan yang daripada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang hadapi sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan sembuhkanlah yang sakit. Sebab kami menaruh harapan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami katakan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang sakit telah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah setiap area kehidupan anak-anak-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan, di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam bisnis karir mereka, Engkau buat berhasil, beruntung, sukses, berkemenangan dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap orang yang mereka kasihi. Dalam anugerah pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup mereka, dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan, doa, harapan anak-anak-Mu pagi ini yang mereka taruh di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang baik dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa, anugerahkanlah. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami dilindungi sempurna hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang hadir dalam hidup kita, saudara. Biarlah kita selalu menyadari akan hal itu. Kasih-Nya berlimpah bagi kita. Kita cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.